Satu lagi ponsel 5G murah meramaikan pasar smartphone di tanah air. Perangkat yang dimaksud adalah Infinix Zero 5G. Smartphone yang mendukung teknologi jaringan seluler generasi kelima namun harganya terjangkau, yakni hanya 3 juta. Soal spesifikasi, Infinix Zero 5G mengusung desain unik curve menawarkan tampilan ramping dengan lekukan halus di bagian panel kamera. Berpadu dengan material komposit yang menyerupai kaca memberikan kesan elegan dan premium. Infinix turut meramaikan pasar smartphone 5G di Indonesia. Infinix meluncurkan seri Zero 5G sebagai smartphone pertama Infinix di Indonesia mendukung jaringan generasi kelima. Infinix Zero 5G sendiri merupakan seri smartphone Infinix yang dikategorikan untuk kelas menengah. Infinix Zero 5G mengusung spesifikasi yang cukup tinggi, misalnya refresh rate 120 Hz, chipset kelas menengah serta RAM 8 GB. Sementara itu kehadiran Poco X3 Pro sebagai smartphone di kelas mid-range baru dari Poco, hadir dengan kemampuan prosesor yang dulu hanya HD kelas high-end. Poco X3 Pro menjadi yang pertama membawa perubahan kemampuan chipset Snapdragon 860 ke smartphone mid-range. Untuk mempersingkat waktu, berikut ini adalah perbandingan antara Infinix Zero 5G dan Poco X3 Pro, yang mana kedua smartphone tersebut sudah resmi ke Indonesia. Perbedaan yang pertama dari segi bodi. Infinix Zero 5G hadir dengan dimensi 168,73 x 76,53 x 8,77 mm dan berat 199 gram. Varian warna yang disajikan yakni hitam, oranye, dan biru. Sedangkan Poco X3 Pro muncul dengan dimensi 165,3 x 76,8 x 9,4 mm dan berat 213 gram. Varian warna yang dihadirkan yakni Phantom Black, Frost Blue, dan Metal Bronze. Untuk masalah bobotnya, smartphone Infinix Zero 5G lebih ringan ketimbang Poco X3 Pro. Dari segi desainnya, tampak desain Infinix Zero 5G lebih mencolok dan bagus dari Poco X3 Pro. Untuk segi desainnya ini kami sangat suka dengan desain Infinix Zero 5G yang kekinian daripada desain Poco X3 Pro yang tidak elegan. Oke, lanjut kita bahas ke segi layarnya. Perbedaan yang kedua dari sisi layar. Dari segi layar di Infinix Zero 5G mengusung panel IPS LCD dengan bentang 6,78 inci dan desain punch hole, serta terdapat sistem biometrikasi pemindai sidik jari di bagian sampingnya. Ada juga peletakan kamera depan yang berada di tengah atas layar dan belum dilapisi Gorilla Glass. Spesifikasi terkait layar Infinix Zero 5G adalah kemampuan kecerahan layar 500 nits serta kecepatan refresh rate 120 Hz. Sekarang masuk ke HP. Poco X3 Pro memiliki layar jenis IPS LCD berbentang 6,67 inci dan desain punch hole. Layar ini memiliki resolusi Full HD+, kemampuan kecerahan layar 450 nit dengan refresh rate 120 Hz. Pemindai sidik jari HP ini masih di bagian samping. Untuk peletakan kamera depan, Poco X3 Pro memasang kamera depannya tepat berada di tengah atas layar dan dilapisi Gorilla Glass 6. Dari segi layarnya ini sebenarnya sama-sama seimbang, tetapi jika harus dipilih saya lebih cenderung memilih Poco X3 Pro. Karena di HP Poco X3 Pro cuma pakai layar 6,67 inci, yang enak dipegang dan tidak terlalu lebar daripada HP Infinix yang saat dipegang ini sangat lebar layarnya. Tapi sejujurnya kedua smartphone ini cenderung seimbang untuk segi layarnya. Tinggal kalian pilih sendiri lebih suka desain layar yang normal atau desain layar yang terlalu lebar. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke bagian kamera. Perbedaan yang ketiga dari sisi kamera. Dari segi kamera, Infinix Zero 5G menghadirkan 3 kamera utama. Pada Infinix Zero 5G salah satunya memiliki resolusi 48 megapiksel yang didukung fitur Super Night, AI HDR, AI 3D Beauty, Panorama, Pro Mode, Portrait Mode, Short Video Mode, Short Video, AI Style Filters, dan Pro Camera Settings. Kita masih membahas Infinix Zero 5G. Perangkat ini memiliki sensor kamera utama 48 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Untuk Poco X3 Pro, perangkat ini didukung fitur Night Mode, PDAF, Photo Clone, Long Exposure Mode with 6 Effect, serta autofocus. Pada segi kamera, Poco X3 Pro terdapat sensor kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel,
makro dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Untuk kedua smartphone ini sudah dibekali perekaman video hingga 4K pada 30 fps aja. Sedangkan kedua kamera depan HP ini sudah support video 1080 pixel pada 30 fps aja. Secara segi kamera sebenarnya kedua smartphone ini cukup berimbang. Tapi yang membedakan di sini adalah smartphone Poco sudah punya ultra wide, tapi di HP Infinix justru tidak punya ultra wide. Sedangkan di HP Infinix cuma pakai lensa telefoto aja. Yang menurut kami daripada memasang kamera telefoto lebih baik lagi untuk memasang lensa ultra wide saja. Di segi kameranya saya rasa Poco X3 Pro unggul sedikit atas Infinix Zero 5G karena di HP Infinix tidak punya lensa ultra wide. Justru masyarakat Indonesia sangat mementingkan lensa ultra wide daripada lensa telefoto. Lanjut kita bakal bahas dari segi performa. Perbedaan keempat dari segi performa. Infinix Zero 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 900 mempunyai RAM mulai dari RAM 8GB dan memori internal 128GB yang diperluas dengan microSD. Spesifikasi lainnya mencakup baterai 5000 mAh pengisian daya cepat 33 Watt, konektivitas 5G, speaker mono, audio jack 3,5 mm, skor Antutu 481.163, game booster, dan sistem operasi Android 11 yang dibalut antarmuka XOS 10. Sementara Poco X3 Pro diotaki Snapdragon 860, ada juga RAM 6GB serta 8GB, dan memori internal 128GB dan juga 256GB. Yang bisa diperluas dengan microSD. Spesifikasi lainnya mencakup baterai 5160 mAh pengisian daya cepat 33 Watt, koneksi NFC, konektivitas 4G, dual speaker stereo, infrared blaster, audio jack 3,5 mm, game booster, skor Antutu 561.303, dan sistem operasi Android 11 yang dibalut antarmuka MIUI 12.5. Untuk segi spesifikasinya ini, sudah jelas kami lebih memilih Poco X3 Pro. Karena di smartphone ini sudah memiliki berbagai kelengkapan fitur yang berlimpah. Walaupun HP Poco X3 Pro masih pakai jaringan 4G, tapi untuk spesifikasi lengkapnya justru HP Poco lebih baik daripada Infinix Zero 5G. Misalnya saja di HP Infinix Zero 5G tidak mempunyai speaker stereo dan tidak punya koneksi NFC. Menurut kami pribadi, keberadaan koneksi NFC harusnya sudah jadi kewajiban smartphone untuk zaman sekarang. Di kota-kota besar kalian akan membutuhkan koneksi NFC daripada dukungan 5G. Apalagi di Indonesia masih sangat terbatas yang menggunakan jaringan 5G. Jika kalian masih penasaran dengan perbandingan chipsetnya, kami bakal menjelaskan lebih detail tentang MediaTek Dimensity 900 melawan Snapdragon 860. Secara segi performanya sudah jelas chipset Snapdragon 860 ungguli atasan lawan MediaTek Dimensity 900. Dari segi performa gamingnya pun, Snapdragon 860 unggul telak dari MediaTek Dimensity 900. Kalau dari ketahanan baterainya, menariknya chipsetnya Infinix Zero 5G Dimensity 900 lebih awet baterainya daripada Poco X3 Pro yang memakai chipset Snapdragon 860 yang gampang boros. Untuk keseluruhan skornya, tampaknya chipsetnya Poco X3 Pro jauh lebih unggul daripada chipset Infinix Zero 5G. Jadi dari segi performa dan chipsetnya ini, kami lebih cenderung untuk memilih Poco X3 Pro sebagai pemenangnya. Oke, lanjut kita bakal masuk ke segi harganya. Perbedaan yang kelima dari sisi harga. Berikut ini adalah masing-masing harga dari HP Infinix Zero 5G dan Poco X3 Pro. Oke, kita langsung saja masuk ke kesimpulannya. Secara keseluruhan kalian sudah melihat fitur-fitur yang ada di smartphone Infinix Zero 5G dan Poco X3 Pro. Kalau kalian perhatikan, kedua spek itu sangat berbeda. Yang membedakan dari smartphone ini adalah dari segi desain, resolusi kamera, dan juga prosesornya. Jika kalian ingin bermain game rata kanan tanpa kendala lemot, kalian bisa pilih Poco X3 Pro sebagai daily driver kalian. Untuk Infinix Zero 5G, lebih cocok untuk penggunaan kasual saja. Seperti berfotoria, bermain game dengan grafik medium, dan menonton film.
Apalagi di HP Infinix Zero 5G tidak punya kelengkapan fitur koneksi NFC. Sementara di HP Poco X3 Pro sudah punya koneksi NFC. Menurut kami fitur tersebut sangat vital di dalam smartphone. Sudah jelas bukan perbedaan antara Infinix Zero 5G dan Poco X3 Pro. Jika kalian sudah melihat kedua perbedaan HP itu, HP manakah yang pengen kalian beli? Infinix Zero 5G atau Poco X3 Pro? Tulis komentarmu di bawah ini. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.